Shalom, shalom, soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya, dalam acara khusus ini ya, Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kelepasan dan kesembuhan ilahi. Saya singkat HDM. Puji Tuhan, saudara-saudara, saudara sehat ya? Gimana keadaan saudara? Doa saya selalu ya, shalom, soteria, untuk semua saja yang mengikuti pelayanan spesial ini. Karena ini pelayanan khusus, saudara. Jadi saya doanya, khotbahnya ya khusus, saudara. Ya, semua firman ini komplit, saudara. Komplit ya. Kita punya firman ini komplit, saudara. Sebelum saya memberikan pengurapan, mesti ada pengurapan, saudara, ya. Sebab saya sudah diperintahkan Tuhan sejak tahun 2011 itu ya, sampai sekarang belum dicabut, ya. Saya mengikuti aja, saudara-saudara. Saya mau mendasari firman Tuhan. Tema saya ini sepakat, ya. Mujizat itu ada, ya, sepakat, mujizat itu ada. Kita sepakat dulu, saudara. Kalau saudara percaya mujizat itu ada, nah percaya enggak? Nah, kenapa saya menyampaikan ini, saudara? Karena ada beberapa orang ya, beberapa orang ini mujizat ini ya, saya mau yang sering kali kan masalah sakit penyakit, saudara, ya, kesembuhan ilahi. Ini kan pelayanan saya ada kesembuhan ilahi, ya. Tidak mudah, saudara-saudara, ya, apalagi waktu awal-awal itu kan sangat berjuang banget, saudara. Terus sampai sekarang pun juga orang masih bertanya-tanya, mujizat itu masih ada enggak gitu. Ada beberapa yang jelas, saudara. Kalau mengenai kesehatan, kesembuhan daripada sakit penyakit, saudara, kalau secara medis, saudara, ya, ilmu kedokteran sekarang ini kan canggih banget, saudara. Luar biasa lah, ya, luar biasa. Dokter ini untuk kesehatan tuh dibutuhkan sekali, saudara. Ya, dengan ilmunya yang semakin hari semakin maju sekali, saudara, ya, sangat maju lah. Para peralatan-peralatan yang dipakai, obat-obatan segala macam ya. Ini terus kan mengenai sakit penyakit ini kan, mereka-mereka itu yang memang Tuhan berikan talenta sebagai dokter ya, itu kan bagian peneliti-peneliti ya, itu kan berpacu dengan masalah sakit penyakit, virus-virus yang belum ada vaksinnya. Loh, saya ingatkan loh, saudara. Loh, ini terjadi betul kan, jauh sebelum COVID itu loh, ya. Roh Kudus memberitahu saya bahwa dalam dunia ini ada banyak virus yang belum ada vaksinnya, ya, loh, ya, sampai COVID itu, dan sampai sekarang ini juga ada beberapa kan, ya, yang sudah ada vaksinnya tapi belum ada vaksinnya, loh, itu diakui oleh WHO kok, saudara, ya, Badan Kesehatan Dunia, PBB ya, WHO itu ya. Ini loh, saudara-saudara, ini benar loh terjadi, saudara. Sampai detik ini, yang namanya kemarin saya lihat di TV ya, apa ya, virus Ebola itu belum ada vaksinnya, ya. Itu di daerah mana itu, tidak tahu saya ya, di Afrika atau di mana itu. Itu saya baca di TV itu WHO mengatakan 9 bulan lagi itu virus itu baru ada. Vaksinnya itu baru ada, saudara. Dan tentu ada virus-virus yang lain yang saya tidak bisa
katakan saudara, itu kalau sampai itu kan macam-macam lah, ada penyakit yang sudah ada, kadang-kadang kan sulit ya dokter menyembuhkan, ya sampai kemanapun itu loh, ya. Ya itu begitu saudara. Ada beberapa orang yang tidak percaya adanya mukjizat. Maka saya katakan harus sepakat dulu kita, saudara. Saudara percaya enggak? Mukjizat itu ada. Ya, kita buktikan nanti dengan firman Tuhan ini loh, saudara. Dan ini firman Tuhan ini kan bukan untuk zaman kemarin dahulu saja, tapi kan untuk zaman sekarang ini juga sampai seterusnya kan. Kan seperti itu. Ya, sudah saya sampaikan lah beberapa Rabu yang lalu saya dalam khotbah saya, ya kan seperti itu loh. Dan banyak dokter yang percaya, yang sudah sekarang canggih-canggih itu percaya kepada mukjizat. Tapi ada juga dokter yang tidak percaya sudah mukjizat. Nah, ya tetapi cuma sedikit sekali. Ini menurut saya lah ya, saya dengar ya, dan saya menyaksikan sendiri. Pernah ada itu. Terus sampai kepada pendeta, saudara. Hamba Tuhan. Ya, tidak percaya mukjizat mengenai kesembuhan ilahi ini. Karena mereka beranggapan sekarang ini tidak seperti zaman dulu, zamannya Bible Alkitab ini loh. Jadi Alkitab ini hanya zaman dulu saja gitu, saudara. Ya itu. Nah, mereka pakai yang menurut dia itu masuk. Itu yang mengatakan itu malah ada yang dokter teologi, ya lo bener loh. Lo hadiah macam ini disebut kleni ya saudara. Kleni itu gimana udah? Lah emangnya dukun itu ya. Nah gimana saudara? Kita melayani HDM itu, saya sebetulnya ya tidak kepengen setelah masuk dalam pelayanan HDM itu. Apalagi ada namanya kelepasan. Kalau kesembuhannya saja masih kelepasan itu. Dan itu terus berkembang. Karena masalah manusia ini kan multi kompleks. Nah, saya katakan tidak mudah kalau kita sendiri, saya sendiri, bahkan memakai yang inteleknya itu lah sampai gimana lah. Tidak mudah. Saya beritahu. Kita butuh pribadi yang lain. Nanti kita lihat saya. Pribadi yang lain. Ini kita sudah melewati Pentakosta ya. Pentakosta kan baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Sudah saya sampaikan kemarin lah ya. Ya, kita sepakat kan saudara, sepakat. Ya. Mukjizat itu ada. Saya enggak. Lah kalau udah percaya ya sudah. Ya kita lewat aja saudara. Tapi ini ya bagi yang percaya, mari saudara-saudara. Ya, ada juga jemaat-jemaat yang tidak percaya juga mengenai mukjizat ini. Mereka sudah sampailah aja melayani itu saudara-saudara ya. Orang-orang sakit yang wah itu penyakitnya itu singkatan-singkatan ya saudara. Ya, autoimun itu aja. Ada penyakitnya, ada singkatan-singkatan apa-apa gitu ya. Nah, macam-macam dan lain sebagainya. Ya enggak, saya bukan seorang medis saudara. Nah, saya ini kalau sakit aja ya pergi ke dokter loh saudara. Ya pergi ke dokter, ya pergi saudara. Nah, gimana? Kita butuh kan dokter medis. Nah, kalau yang sakitnya non medis itu dokter tidak bisa cari yang lain ya sudah saya ceritakan ya non medis itu. Wah itu saya juga melayani begitu kok saudara. Gimana ya biar gini-ginilah ya, puji Tuhan lah masih boleh membantu orang-orang yang mengalami seperti itu saudara-saudara ya. Kita lihat saudara-saudara ya, bahwa mukjizat ini ada, ya, mukjizat ini ada,
Ya, saya mau bacakan ini, saudara. Ya, di dalam Yoel, saudara. Kitab Yoel, ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, ini nubuatan, saudara. Ya, nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yoel, tentu dari Allah ya. Nah, itu pertama kita baca di dalam Yoel pasal 2 ya, sampai ayat 30, saudara. Ya, sampai ayat 30. Ini begini. Kalau sana judulnya kan hari Tuhan, tapi saya judulnya tadi, saudara, sepakat. Mujizat itu ada. Tapi begini, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, Tuhan Allah, akan mencurahkan rohku. Ini hati-hati, saudara. Rohnya Tuhan, roh Allah. Ini roh kudus, saudara-saudara. Saya beritahu ya, roh kudus ke atas semua manusia. Wah, ke semua manusia, saudara. Manusia siapa ini, saudara? Ya, kalau tidak percaya bagaimana, saudara-saudara ya? Ya, ini saudara-saudara. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan. Ya, ada nubuat, ada mimpi, ada penglihatan. Terus ayat 29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku, roh kudus pada hari-hari itu. Aku, ayat 30, akan mengadakan mujizat-mujizat. Nah, di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan asap. Ini ya saudara-saudara, ya, ada mujizat-mujizat. Itu nubuatan. Terjadi enggak? Itu dibuktikan, saudara-saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan. Dan itu kan sudah terjadi, Pentakosta. Ya belum terima Roh Kudus, baptisan roh, ya minta kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pembaptis Roh Kudus, saudara. Kan begitu. Walau saya sudah ngomong gitu ya, Yesus kan Pembaptis Roh Kudus. Kalau yang sudah terima, ya akan terjadi. Ya, ini tadi yang kita baca, saya baca, saudara dengar, saudara juga bisa baca sedikit. Itu sudah terjadi loh, saudara-saudara. Apakah enggak ini hari-hari Tuhan? Dekat ke situ, saudara. Nah, makanya itu ada nubuat, ada mimpi, penglihatan, mujizat, termasuk kesembuhan ilahi. Ada darah dan api. Ini saya ngomong apa adanya. Semua itu oleh kemurahan, oleh kasih Tuhan Yesus Kristus, aku alami. Nubuat, mimpi, penglihatan. Saya tidak bicara ini, saudara. Tapi saya ngomong sudah saya lalui. Dan di sana dikatakan mujizat. Terus ada lagi api dan darah. Dan set. Dan terakhir Tuhan Yesus juga menambahkan air. Hati-hati, saudara-saudara. Sudah terjadi. Nah, lama kan ini? Tidak lama kan Tuhan mau datang. Yang kedua kali, siap? Siap? Saya siap.
Saudara siap semuanya? Ini zaman sulit ya, sudah. Hah? Puji Tuhan. Kalau saudara saat ini masih eksis, ya, tapi hati-hati. Jaga baik-baik imanmu, imanku hari-hari ini. Mujizat, khususnya mengenai kesembuhan. Nah, saudara kan banyak yang minta mujizat, banyak, bukan saja kesembuhan. Hah? Tapi ada mujizat untuk rumah tangga keluarganya saat ini. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dengan ekonomi, keuangan, bisnismu? Sekarang ini bagaimana? Butuh mujizat enggak itu? Hah? Butuh mujizat enggak? Halo? Dan banyak lagi yang saudara kita butuhkan ketika kita masih ada di dalam dunia ini. Tidak mudah. Api Roh Kudus sudah dicurahkan. Yang belum terima, minta, pasti diberi. Yang sudah terima, saya katakan, dijaga, diaktifkan terus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diaktifkan. Nah, saya katakan profetik perkataan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan pakai nama Dia, menggunakan nama Dia yang sudah memberi kita Roh Kudus, yang sudah berdiam. Dan saya katakan kemarin, menyatulah Roh Kudus, bersatu di dalam hati kita. Maka itu seperti nafas kita setiap saat itu diaktifkan. 24 jam sehari. Ya, mujizat. Nah, banyak buktinya. Ada kala setelah diberi bukti, kebetulan itu. Kepriben, cemiang. Bagaimana itu? Kebetulan. Sekali. Wah, kalau sekali, wah beneran kebetulan. Kalau berkali-kali, kebetulan atau apa itu? Tidak terhitung. Nah, dibuktikan dalam pelayanan saudara sendiri-sendiri. Ada itu mengajar. Wah, saya ngomong hebat lah. Ya, habis ini firman Tuhan komplit. Ya, orang bilang karunianya kita masing-masing. Nah, itu udah, ya udah dilakukan sesuai karunia, talenta, atau apa yang Tuhan sudah berikan, dilakukan dengan taat. Ya, saya selalu ingatkan ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ingat firman Tuhan itu pedang bermata dua. Sebelum mengenai saudara yang mendengar, sudah mengenai yang berbicara lebih dulu. Nomor 1, hati-hati. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mendengar, bukan perkataanmu tapi hatimu yang paling dalam. Karena di sana sudah ada Roh Kudus. Ini saudara-saudara perlu diperhatikan baik-baik. Waktunya semakin dekat. Ini kata-kata ini setelah Rasul Petrus itu dipenuhi Roh Kudus, saudara. Dia kan khotbah. Di antaranya juga mengingatkan ini. Nubuatan Nabi Yoel sudah terjadi. Sudah terjadi. Bisa dibuktikan. Nah, buktikan ya saya menyampaikan. Nah, saya tidak menyampaikan
kesaksiannya orang-orang itu banyak kan itu yang dilayani di HDM. Kesaksian yang saya alami sendiri dalam lingkungan rumah tangga keluarga saya, termasuk ART, driver saya, yang kebetulan driver saya yang pernah ikut saya kan Kristen, pernah ada ya toh. Nah, ada juga yang agama lain, ya tidak masalah. Nah, ini ART saya kan lain, saudara-saudara. Ya, menikmati yang namanya mujizat daripada Roh Tuhan lewat minyak yang sudah dikuduskan. Luar biasa, saudara. Nah, saya dulu ya, cara Tuhan menyembuhkan, cara Tuhan memulihkan, itu luar biasa. Ini soal kesehatan, saudara. Waduh, saudara, hati-hati. Kesehatan itu hartamu itu loh. Harta saudara berapa banyaknya itu loh. Kesehatan ini lebih jauh penting daripada hartamu. Harta kita. Seberapa banyak harta kita? Berapa banyak hartamu? Kesehatan ini nomor 1. Kalau mau hidup. Ya, virus penyakit itu datangnya aneh-aneh, saudara. Zamannya ini, nggak tahu saya. Kalau ada perang itu, wah itu kan ada apanya itu. Ya, itu kalau udah kumpul di udara begitu jadi apa? Ini saudara-saudara, mujizat itu ada. Sepakat ya? Saudara mengenai mujizat, saya katakan, mujizat itu ada. Mujizat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah dikerjakan lewat Roh Kudus, rohnya itu. Tadi digenapi. Nubuatnya Nabi Yoel, dicurahkannya rohnya itu. Sudah terjadi kok. Tinggal kita aja. Ya, saya caranya Tuhan. Tempo hari saya pernah ngomong bagaimana Tuhan menyembuhkan saya lewat perjamuan kudus. Saya sampaikan ya di WA saya, tapi kan belum saya sampaikan di YouTube. Saya tenggorokan saya sakit, saudara. Lu tahunan, saudara. Bisa mau makan bisa, tapi sakit, saudara. Kerasa lah pokoknya. Nggak enak. Ke dokter, ke dokter, saudara. Ya, ke dokter. Nah, dokter umum. Nggak sembuh. Lalu naiklah ke dokter penyakit dalam internis. Nggak sembuh. Nggak tahu kok saya sampai ke dokter internis dan darah, saudara. Darah. Nggak sembuh, saudara-saudara. Iya, nggak sembuh. Ya, loh itu menurut saya itu saat itu ya top loh dokternya itu terkenal. Lalu ke dokter THT, telinga, hidung dan tenggorokan terakhir itu. Ya, nggak sembuh, saudara. Obatnya masih. Saya akan nyoba beberapa kali begitu. Nah, satu saat loh, heran loh, saudara. Padahal ya saya sudah sering namanya perjuangan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tapi satu saat saya melayani satu gereja, saudara. Tapi waktu itu ada perjamuan kudus. Saya melayani bukan saya. Ya biasanya gembalanya. Saya kan tamu, saya khotbah saja. Nah itu saya ikut. Nggak tahu itu saya kok ngomong begini. Padahal kan saya sudah sering ikut makan minum perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ibaratkan roti dan air anggur itu. Nah itu ada. Desa kecil. Jemaahnya enggak berapa, enggak banyak lah. Ya mungkin kalau 100 ya ada. 100 ya ada. Tapi ya enggak besar. Biasa saja.
Ya itu saudara. Perjamuan kudus saya bicara begini, Tuhan, ini tenggorokan tidak enak. Ya kata tidak apa-apa, tapi tidak enak. Obat yang masih ada itu tidak saya minum lagi. Tapi lewat perjamuan kudus ini loh, sembuhkan saya Tuhan. Saya cuma ngomong gitu, ya saya makan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya sembuh itu, sembuh. Tuhan tahu, dahsyat cara Tuhan. Itu satu, kan mujizat. Ya, udah berkali-kali minum obat. Nah, lagi saudara. Saya ini ada gatal-gatal saudara. Gatal-gatal ini terutama kalau keramas. Wah, habis keramas ini seperti kepiting direbus. Merah, wah gatal saudara. Kayak orang biduran, gatal. Lama saudara. Nah itu yang juga ke dokter saya. Dokter spesialis kulit itu. Ganti-ganti loh saudara. Ganti-ganti. Terkenal, sekarang udah almarhum semua itu. Beberapa dokter kulit. Nah, saya diberi obat, ya, yang ada terus pakai mandi itu yang merah-merah itu, kalau campur air itu loh ya. Apa ya, enggak tahu itu. Nah, kasih obat juga. Nah, saya disuntik juga, yang terakhir saya disuntik. Wah itu, nggak boleh pulang dulu. Dulu ya, nanti kalau nyetir lah, saya enggak nyetir. Ya saya tidak nyetir, tidak naik mobil, tidak naik motor, tidak punya saudara. Naiknya becak. Waktu itu. Jadi daerah Semarang ini saudara-saudara. Nah di sana akhirnya dokter ini berkali-kali saya, itu dokter itu akhirnya pindah ke negeri Belanda, dokter itu. Nah, udah tua sih, sudah tahu mungkin sudah panggil. Nah ngerti kalau sekarang ada berapa 100 berapa tidak tahu saya. Itu dia ngomong gini, dulu ini penyakitnya ini ada yang seperti ini. Nah itu tampaknya dikasih resep tulisan. Nah itu saya diberi ini pakai. Nah, loh, aneh ini saudara. Nah resepnya itu tulisannya itu tulisan Mandarin saudara, bahasa Cina. Nah ini belinya di mana? Tidak ada di apotek, saudara, di toko obat Cina. Waduh, ini dokter, saudara. Loh ini terjadi benar, karena saya ini, Ya udah saya pergi sana, saya tanya-tanya sama yang jual situ. Saya tanya ini gimana obat ini, ada enggak obat Tionghoa? Di bukunya, ada di bukunya, oke, saudara. Tidak ada. Obat ini obat lain. Saya tidak mau ceritakan ya, dia ngomong, wah ini mesti dari sini, dari situ. Nah saya tidak mau ini saudaranya. Pokoknya itu tidak cocok dengan bukunya dia. Nah, tapi saya beli. Ya masih lumayan ya, itu minum. Nanti berapa, ya digodok, ya direbus, diminum berapa kali gitu loh. Wah. Nah, tiba-tiba di dalam hati saya ini ada suara-suara saudara, dua suara yang berbeda. Pertama, itu jangan kamu minum. Kalau kamu minum mati. Nah, suara yang lain, ya kamu kan ingin sembuh. Sudah kamu beli, mahal kan? Diminum tidak apa-apa. Dua itu perang darah. Nah, saya pilih yang mana? Roh Kudus berhikmat. Sampai rumah, saya ngomong. Di perjalanan saya ngomong. Obat ini, tidak ada yang tahu loh. Orang rumah tidak ada tahu. Yang tahu ya Tuhan. Dan saya, ya dan yang jual itu. Obat ini akan saya bakar Tuhan. Tapi sembuhkan penyakit dada saya. Iya, sampai saya ke dapur, saya bakar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selesai. Tahu enggak?
pulang saya keramas, penyakitnya sembuh. Puji Tuhan, bukankah itu mujizat? Cara Tuhan ajaib. Waktu itu belum ada minyak pengurapan, tidak ada minyak-minyak, tidak ada. Ya, di perjamuan kudus juga tidak ada, belum ada minyak. Minyak kan tahun 2011, yang lainnya 2003. Itu saudara, terus saudara-saudara. Nah, lagi ya, yang tidak usah lah ya, ada diare, ada apa itu sudah ada minyak. Ini sudah ada minyak, saudara-saudara. Sudah ada minyak ini ya. Tidak tahu bagaimana dalam telapak tangan saya sini ya, sebelah sini ya, kanan ini ada benjolan, saudara. Digini ya sakit. Waduh, benjolan apa ini? Benjolan itu gosur ya ngomong, bahaya kan? Nah, ini kalau ke dokter ya pasti di operasi kecil lah, gitu aja. Habisnya enggak. Ada menggunakan minyak loh. Dan menggunakan minyak. Pasti tangan saya ini kan masih ada minyak ya. Tadi saya sudah merapi sudah 2 lebih. Pagi, nanti sore lagi 2 kali saya. Rutin. Konsekuen saya menyampaikan ini, saya lakukan diri. Saya bukan calo ya. Calo ayo, mana, bocah, mana, sana. Nah, tapi kita kan hanya calo aja, tidak ikut. Jadi tidak jadi pelaku, jadi pendengar, penonton. Aduh, repot darah. Pelaku, saya lakukan. Ini loh, saya tidak tahu kapan itu hilangnya. Ini bersih, tidak ada lagi. Tak ada obat, diobati. Mujizat enggak itu? Sepele tak? Oh, benjolan jangan anggap sepele, saudara. Jangan anggap sepele. Yang punya teman hanya sebesar anding-anding kecil, sebesar kacang hijau lah. Jadi meninggal dia. Di sini. Loh, seperti saya tahu saudara-saudara, ini mujizat. Sepakat dah? Mujizat itu ada. Lagi. Ini saudara-saudara. Ini saya sudah diam, saudara. Sudah ada pengurapan segala macam itu. Ini saudara, tiba-tiba sendi-sendi saya ini, tangan, lutut, kaki, jari-jari ini loh ya, sakit semua, tidak bisa untuk lesehan loh. Itu loh kalau persetujuan doa kan mesti lesehan, tidak bisa, mesti di kursi, sakit. Wah, sudah diurapi apa? Saya bawa ke dokter syaraf, lo terkenal, sekarang masih hidup, tapi sudah tua nih. Berapa kali saya disuntik, kasih obat, tidak sembuh. Itu dokter syaraf. Akhirnya saya naik ke level syaraf, tulang dan syaraf. Nah, ini terkenal juga ini dokter ini. Satu rumah sakit terkenal. Kasih obat juga. Berapa kali? Obatnya bagi saya mahal. Tapi bagaimana lagi ya? Mahal saya. Tidak sembuh. Sampai satu saat dokter ngomong, Bapak, ada indikasi autoimun. Waduh. Periksa di lab. Bawai saya, wah saya susah saudara. Nah, saya ngomong sama Roh Kudus, bagaimana ya? Saya ini melayani kesembuhan, melayani HDM. Ya nanti sudah tidak bisa lagi. Nah Roh Kudus kan, loh ini sungguh loh saudara. Tertawakan saya. Cuma tertawa saja, tidak ngomong apa-apa. Ya. Udah saudara, saya belum bawa ke lab saudara. Berapa hari baru. Ya udah. Sakit, masih sakit. Tidak bisa persetujuan doa lesehan.
Tidak enak saudara, cekot-cekot. Ke lab, saya kenal baik dengan badan labnya itu, saya kenal ada beberapa yang saya kenal, ya. Dia juga baik dengan saya. Yang betul diperiksa aja Pak, ya, nggak periksa. Loh itu masih sakit loh. Terus setelah selesai diperiksa ya, loh masih sakit. Itu kalau tidak 1 apa 2 hari saya lupa ya, itu baru jadi. Saya ke sana, loh itu masih sakit loh. Waktu saya ketemu dengan bagiannya situ, bos saya dibacakan hasilnya, dia bacakan, Pak, tidak apa-apa, negatif, haleluya. Dan begitu negatif, ini semua hilang sakitnya, haleluya, haleluya, puji Tuhan, nama Yesus Kristus dimuliakan, Roh Kudus sudah siap. Harapan saya terus, tapi sampai detik-detik terakhir, gimana? Mujizat enggak? Nah, istri saya itu dua-dua ginjalnya nggak baik, rusak sudah. Ya lama itu, puluhan tahun yang lalu. Nah, habis jadi jamaah. Lo ada itu, dokter ini sudah tidak, tapi masih hidup, dokternya ada. Lo pernah saya dilihat dokter, beliau sudah tidak ada ya. Jadi dulu sama saya juga baik, seringkali konsultasi sama dia mengenai medis ini, dokter Andreas itu ya. Internet kan ya, dulu di Papua, tapi sekarang kan sudah panggil ya. Nah, dia lihat juga itu hasil USG-nya ya rusak. Tapi ketika dijamah Tuhan, pulih total. Itu ada ceritanya, wah panjang nanti saudara. Tidak saya minta, pokoknya jelas mujizat terjadi. Obat-obatan apa tidak bisa. Udah, hanya mujizat. Disembuhkan total, dan USG terakhir dokternya mengatakan, kok wah ini istri dokter ngomong ini ginjalnya seperti ginjal bayi, halus, bagus. Gimana? Sepakat? Mujizat itu ada. Jangan takut, jangan cemas dulu. Dia itu berdaulat. Allah Tuhan kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus dicurahkan. Nubuatan Nabi Yoel terjadi mujizat. Kalau tidak percaya, pendeta yang lain tidak percaya, silakan, tidak apa-apa. Kenapa nggak percaya? Apa untuk dulu ini? Kapan ini nubuat Yoel dinyatakan, dan untuk siapa? Untuk zamannya rasul-rasul, zamannya Tuhan Yesus, atau sampai sekarang? Silakan aja. Itu kan pandai dari saya, teolog, doktor teologi. Ya silakan aja. Lagi saya ini terakhir, HRT saya ikut saya. Agamanya lain dia, udah apa? Nggak tahu dia dengar itu dari driver saya itu. Driver saya itu perokok saudara. Tapi saja ikut saya di ADM itu dan selalu nyupir saya kan sebelah saya. Dia nyupir, lu rokoknya itu lepas saudara, udah merokok lagi. Lalu dia cerita, saya tidak tahu dia ngerokok saudara. Dia ikut di ADM, masuk, ikut pelayanan ADM, ikut pengurapan. Dia nawarin sama RT saya, mau dia RT saya ini kasihan. Ada ternyata tiba-tiba ada benjolan di sini sudah. Yang di sini paling menyakitkan, nangis kalau tidur. Kan gini, kena ini sakit. Nah, bawa ke dokter, ya saya suruh bawa ke dokter. Harus dioperasi. Wah, ibunya juga tidak boleh, takut kan? Ya. Nah, gimana saja tawari itu ditawari. Oleh sendiri, tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak harus saudara mesti terus masuk agama ini agama. Tidak, saya tidak bicara mengenai agama. Saya bicara mengenai kemanusiaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus mengatakan itu, datang kepadaku, aku akan beri kamu kelegaan. Saya katakan, oraskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Loh, tidak jadi, hilang semua. Mujizat enggak pakai obat.
pakai minyak yang sudah dikuduskan itu. Haleluya, puji Tuhan. Terjadilah saudara-saudara. Saya katakan, sepakat ya? Mujizat itu ada. Jangan takut. Hari yang punya minyak, Roh Kudus bekerjalah. Lewat minyak ini, kuasamu dinyatakan. Berembuslah Roh Kudus. Dan banyak minyak pegang yang mau kuduskan dari tempat ini. Berembuslah. Orang-orang jemaat Tuhan yang bawa minyak yang tanpa alkohol ini, sekarang dari tempat ini, hembusi Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan minyak itu menjadi kudus. Supaya Roh Kudus bekerja atas minyak itu. Haleluya, amin. Saudara kalau pakai terus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini mutlak. Saya tidak bicara mengenai agama, tapi bicara mengenai nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyembuh, karena Rohnya bekerja. Roh Kudus bersih. Apa sakitmu? Urakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urakan. Apa sakitmu? Apa saja sakitmu? Ya, kesembuhan ilahi, mujizat itu ada. Hembusi Tuhan, Roh Kudus. Jamah sakit saya sudah dipakai urapan Tuhan. Rohmu bekerja atas mereka. Pulihkan, sembuhkan mereka. Baik ada proses pemulihan kesembuhan, baik yang sakit, masih sakit di mana saja, baik yang kau ada di rumah sakit, di ICU, bahkan di Indonesia, di luar Indonesia, kota Semarang, luar kota Semarang, luar pulau. Hembusi Roh Kudus, karya bekerja tanpa batas, melawan menjamah mereka, menyembuhkan, memulihkan. Terjadilah kesembuhan ilahi. Haleluya, mujizat terjadi. Hembusi, engkau menjadi pulih, menjadi sehat kembali. Nama Tuhan Yesus diagungkan, dimuliakan. Pekerjaanmu diberkati, apapun pekerjaanmu diberkati. Engkau yang mencari pekerjaan, diberikan pekerjaan yang baik. Pendidikan anak-anak sekolah, engkau ditambah-tambahkan hikmat. Engkau dijaga keluar masukmu, engkau dijauhkan dari yang jahat. Roh Kudus bekerjalah atas mereka semua ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati pekerjaan mereka dengan berkat-berkat surga yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, engkau bekerja atas mereka semua. Mereka yang setia, yang taat, percaya kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang sudah dilakukan mereka. Kalau mereka punya roh memberi, balas Tuhan pemberian mereka. Engkau yang akan membalas dengan lipat kali ganda. Luar biasa karyamu Tuhan. Nyatakanlah itu Tuhan. Kalau ada aset-aset yang belum dijual, karena detik-detik ini mulai Tuhan, aset-aset mulai bergerak dapat dijual. Rohmu yang bekerja. Dahsyat jamahmu Tuhan. Engkau yang akan menyatakan kehendakmu. Engkau melihat hati-hati mereka. Itu yang utama. Bagaimana mereka Tuhan percaya kepadamu. Hembusi Roh Kudus, sehingga aset-asetnya boleh terjual dengan baik. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus berkaryalah atas seluruh umatmu. Engkau mengasihi mereka, jamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rohmu bekerja. Dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hormat kemuliaan bagi namamu. Nama dia segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Soteria, soteria. Tuhan memberkati kita semua ya, sampai hari Rabu yang akan datang. Amin.